Shalom, selamat pagi anak didik kami kelas 9. Apa kabar hari ini? Bapak harap kalian dalam keadaan baik, sehat-sehat, dan tetap semangat ya. Nah, pada hari ini kita bertemu pertama kali dalam video pembelajaran di kelas 9. Tentunya video pembelajaran agama Katolik. Walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, tetapi anak didik kami sekalian, mari kita mengikuti pembelajaran singkat ini dengan baik ya. Nah, pada video pembelajaran pertama ini, kita akan mempelajari bab 1, yaitu orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah, dengan subbab 1 atau subtema 1, Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Nah, tetapi sebelumnya, Bapak ingin menyampaikan pokok-pokok materi yang akan kita pelajari selama semester ganjil ini. Bab yang pertama nanti kita pelajari orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah, terdiri dari 6 subbab atau subtema. Yang pertama, Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Yang kedua, beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Yang ketiga, beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Yang keempat, beriman Kristiani. Yang kelima, iman dan kebersamaan dalam jemaat. Yang keenam, Maria teladan hidup beriman. Bab yang kedua, orang beriman hidup di tengah masyarakat. Nah, ini ada dua subbab, yaitu yang pertama, hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Yang kedua, hak dan kewajiban orang beriman dalam masyarakat. Bab yang ketiga, orang beriman menghargai martabat manusia. Ada 3, yaitu yang pertama, keluhuran martabat manusia. Yang kedua, mengembangkan budaya kehidupan. Dan yang ketiga, mengembangkan keadilan dan kejujuran. Sekarang kita memasuki bab yang pertama, orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah, dengan subtema yang pertama, Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Anak didik kami sekalian, kelas 9, setiap manusia selalu menginginkan keselamatan dalam hidupnya, dan tidak seorang pun menginginkan hidupnya celaka. Begitu kan? Berarti berbagai usaha manusia dilakukan untuk mempertahankan hidupnya. Bagi orang beriman, kerinduan untuk memperoleh keselamatan itu berdasar pada iman akan Allah sebagai sumber keselamatan yang utama dan terutama. Sejak semula Allah menghendaki agar hidup manusia selamat. Keselamatan itu ditujukan kepada semua manusia tanpa melihat latar belakang, suku, atau kelompok tertentu, karena di hadapan Allah semua manusia adalah sama. Semua manusia berharga di mata Allah. Nah, Allah adalah sumber keselamatan sejati. Dan kita harus percaya Allah adalah pencipta, awal dari segala kehidupan, dan sekaligus menjadi tujuan hidup setiap ciptaan. Nah, dia disebut Allah Alfa dan Omega, artinya awal dan akhir. Sebagai orang beriman, kita harus percaya bahwa karya penyelamatan Allah tetap berlangsung dari dulu hingga sekarang. Kita dapat bernafas dan hidup sampai sekarang, itulah bukti karya keselamatan Allah yang dapat kita nikmati sampai saat ini. Bukti terbesar kasih Allah yang menyelamatkan umat manusia adalah dengan mengutus putranya sendiri. Siapa putranya itu? Adalah Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa manusia. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita dapat menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan. Misalnya, membantu teman yang kesulitan dalam memahami materi pelajaran, menjenguk dan mendoakan teman yang sakit, atau menyisihkan sebagian yang kita miliki untuk berbagi, berbela rasa pada orang-orang miskin dan teraniaya dalam hidupnya. Nah, pelajaran kita sampai di sini.
singkat. Karena situasi ini kita belum bisa bertatap muka di sekolah. Nah, Bapak harap kalian bisa merasapi, memahami, dan memaknai pelajaran yang kita sudah pelajari. Nah, Bapak harap anak didik kami tetap belajar di rumah, membaca buku yang sudah diberikan, buku paket tentunya dari sekolah. Nah, setelah itu jika ada pelajaran seperti ini, mohon dibuat catatan-catatan kecil apa saja yang sudah dipahami atau ditangkap, ya. Nah, sebagai tugas ini tolong dicatat. Yang pertama, tuliskanlah kesimpulan apa yang dapat kamu pahami dari pelajaran ini. Nah, yang kedua, nanti membaca kitab suci, ya, dari Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Nah, ini kisah tentang Paulus di Athena. Nah, setelah membaca itu, tuliskanlah tokoh-tokoh yang ada dalam bacaan tersebut. Lalu yang kedua, bagaimana orang-orang Athena memahami sumber keselamatan hidupnya? Nah, itu saja tugasnya, ya. Nah, sampai di sini video pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, tetap semangat.